Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 27 Agustus 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Pada malam ini, kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam aktivitas dan pekerjaan kami. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Rumina Sidabutar. Kepada Ibu Rumina, kami persilahkan. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Judul renungan malam kita tanggal 27 Agustus 2025, Dorongan bagi yang tersesat. Ayat inti dari 1 Yohanes 1 ayat 5-7. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Selama setengah abad aku telah menjadi utusan Tuhan, dan selama hidupku, aku akan terus menyampaikan pesan-pesan yang Allah berikan kepadaku bagi umat-Nya. Aku tidak mencari kemuliaan bagi diriku sendiri. Di masa mudaku, Tuhan menjadikan aku utusannya untuk menyampaikan kesaksian-kesaksian yang menguatkan, memperingatkan, dan menegur umat-Nya. Selama 60 tahun, aku telah berkomunikasi dengan para utusan surgawi, dan aku terus belajar tentang hal-hal ilahi. Dan tentang bagaimana Allah terus bekerja untuk membawa jiwa-jiwa dari kesalahan mereka menuju terang dalam terang Allah. Banyak jiwa telah tertolong karena mereka percaya bahwa pesan-pesan yang kuberikan kepadamu adalah pesan belas kasihan kepada mereka yang berdosa. Ketika aku melihat mereka yang membutuhkan tahap pengalaman Kristen yang berbeda, aku telah mengatakannya kepada mereka, demi kebaikan mereka saat ini dan kekal. Dan selama Tuhan masih mengampuni nyawaku, aku akan melakukan pekerjaanku dengan setia. Entah pria maupun wanita mendengar, menerima, dan menaati atau tidak, pekerjaanku jelas diberikan kepadaku untuk kulakukan, dan aku akan menerima kasih karunia karena menurut. Aku mengasihi Allah, aku mengasihi Yesus Kristus, Putra Allah, dan aku merasakan ketertarikan yang mendalam kepada setiap jiwa yang mengaku sebagai anak Allah. Aku bertekad untuk menjadi pengurus yang setia selama Tuhan masih mengampuni nyawaku. Aku tidak akan gagal atau putus asa. Aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Juru Selamatku,
dan hidupku sepenuhnya berada di tangan Allah. Selama Dia menopang aku akan memberikan kesaksian yang teguh. Dikutip dari manuskrip Releases volume 5 halaman 152 dan 153. Demikianlah bacaan renungan malam kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Rumina. Tuhan Yesus memberkati. Renungan malam ini dikutip dari tulisan Nyonya White di dalam manuskrip Releases volume 15. Nyonya White memberikan nasihat dan dorongan bagi umat Allah, khususnya anggota Masih Advent hari ke-7. Mengapa Nyonya White melakukan hal ini? Sebab memberikan nasihat dan dorongan kepada mereka yang meragukan tulisannya, menerima teori-teori yang keliru, perilaku yang tidak sesuai dengan firman Allah, dalam istilah lain, orang-orang yang tersesat di dalam umat-umat Tuhan, merupakan bagian dari panggilannya selama puluhan tahun untuk menyampaikan pesan dari Allah. Ia melihat bahwa banyak orang masih bisa diselamatkan dari kegelapan dan dibawa ke dalam terang. Juga untuk menunjukkan bahwa kasih karunia Allah atau Roh Yesus Kristus tidak berubah bagi orang yang berdosa dan mau bertobat. Nyonya White menyampaikan nasihat dan dorongan dengan semangat kasih, harapan, dan komitmen untuk setia kepada Allah, meskipun ditolak atau tidak didengarkan. Melalui pelayanan kasih ini, Nyonya White dalam renungan malam, Ye Shall Receive Power, halaman 248, paragraf 4, berkata, "Aku mengasihi Allah. Aku mengasihi Yesus Kristus, Putra Allah, dan aku merasakan ketertarikan yang mendalam kepada setiap jiwa yang mengaku sebagai anak Allah. Aku bertekad untuk menjadi pengurus yang setia selama Tuhan masih mengampuni nyawaku. Aku tidak akan gagal atau putus asa." Nyonya White tetap menyampaikan pekabaran kepada mereka yang sudah menyimpang atau tersesat dari Allah dengan ajaran mereka dan tidak putus asa. Dia tetap menjalankan amanat yang agung dari Yesus Kristus. Nyonya White mengungkapkan teguran, nasihat, dan dorongan dengan kata-kata yang mengangkat dan memberikan semangat. Oleh sebab itulah, Nyonya White memberikan himbauan kepada kita, umat-umatnya, untuk melakukan hal yang sama. Dalam tulisan Roh Nubuat, Homeward Bound, halaman 249, paragraf 4 dan 5 berkata, "Banyak orang yang berbuat salah dan yang merasakan malu dan kebodohan mereka. Mereka haus akan kata-kata penyemangat. Ucapkanlah kata-kata iman dan keberanian yang akan menjadi balsam penyembuh bagi mereka yang terluka dan memar." Tulisan ini menekankan kepada kita pentingnya menggunakan kata-kata kasih dan kelembutan saat menghadapi jiwa yang jatuh, bukan menambah beban dengan kritik. Banyak orang yang tidak dapat keluar dari kesalahan dan putus asa. Karenanya, lebih lanjut di dalam buku With God at Dawn, halaman 304, paragraf 2, berkata, "Banyak yang menyadari betapa terpuruknya mereka. Mereka berkata, 'Saya tidak layak ditolong, biarkan saya sendiri.' Namun, para pekerja tidak boleh berhenti. Dengan kasih yang lembut dan penuh belas kasihan, peluklah mereka yang putus asa dan tak berdaya. Berilah mereka keberanian, harapan, dan kekuatan." Dorongan ini menyentuh mereka yang menganggap diri terlalu hina untuk diselamatkan. Meski demikian, tersebar kasih yang mengambil inisiatif, memberi harapan. Apa hasil dari upaya Nyonya White untuk menarik orang kembali ke jalan yang benar? Dalam renungan malam ini, Ye Shall Receive Power, halaman 248, paragraf 3 berkata, "Banyak jiwa telah tertolong
karena mereka percaya bahwa pesan-pesan yang kuberikan kepadamu adalah pesan belas kasihan kepada mereka yang berdosa. Ketika aku melihat mereka yang membutuhkan tahap pengalaman Kristen yang berbeda, aku telah mengatakannya kepada mereka demi kebaikan mereka saat ini dan kekal. Dan selama Tuhan masih mengampuni nyawaku, aku akan melakukan pekerjaanku dengan setia. Entah pria maupun wanita mendengar, menerima, dan menaati atau tidak. Pekerjaanku jelas diberikan kepadaku untuk kulakukan, dan aku akan menerima kasih karunia karena menurut. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, Allah mengundang setiap orang, termasuk yang tersesat, untuk kembali ke dalam terang, menerima pengampunan melalui darah Kristus, dan hidup dalam persekutuan sejati dengannya. Nyonya Ellen White menguatkan hal ini melalui pengalaman dan komitmennya sebagai utusannya. Jika merasa patah semangat, ingat bahwa solusi nyata ada lewat iman, doa, dan tindakan. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami mohon Bapa menuntun kami agar selalu mengikuti firman-Mu dan berjalan di jalan yang telah Bapa tunjukkan kepada kami. Jadikanlah kami alat-Mu agar dapat menuntun orang lain untuk datang kepadamu dan bertobat. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.